Shalom jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 jenis persembahan yang diminta oleh Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan melihat pada bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu persembahan yang hidup. Persembahan tubuh kita dikatakan sebagai persembahan yang hidup apabila hidup kita itu dapat memancarkan bau harum Kristus di mana-mana bagi siapa saja. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, memang banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, bahkan terlibat aktif di dalam pelayanan, tetapi sayang sekali, seringkali kehidupan sehari-harinya belum bisa memancarkan atau menyebarkan bau harum Kristus. Firman Tuhan berkata demikian, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, jika kasih kita kepada orang lain dapat dirasakan, kalau perhatian ataupun kepedulian kita kepada orang lain dapat dirasakan, dan kalau pelayanan kita kepada orang lain dapat dirasakan, maka sesungguhnya kita sudah menyebarkan bau harum Kristus. Dan pada bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu persembahan yang kudus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita itu 100% untuk sama seperti Dia, gitu ya Bapak Ibu Saudara, karena tidak akan pernah bisa. Tuhan tahu kita itu tidak akan pernah mampu kalau kita itu hidup kudus seperti Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, paling tidak Tuhan ingin agar kita dapat menjaga kekudusan hidup kita. Dunia pada saat ini semakin hari memang tidak semakin baik ya Bapak Ibu Saudara. Dunia saat ini semakin sulit di dalam perekonomian. Mungkin cara kita cari kerja pada saat ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu atau pada zaman dulu ya Bapak Ibu Saudara. Semakin hari semakin susah, ekonomi semakin sulit, sedangkan kebutuhan hidup semakin meningkat. Perjuangan hidup terasa berat. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Bapak Ibu Saudara, hal ini seringkali memancing orang untuk mengambil jalan pintas, mengambil jalan yang instan, sehingga cara-cara yang tidak kudus seringkali dipakai untuk mencapai tujuan kita, dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Berlaku curang, berlaku tidak jujur, dan banyak hal lainnya Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang tidak baik seringkali kita mengambilnya. Kita hidup di zaman yang rusak ini Bapak Ibu Saudara, maka firman Tuhan mengajak setiap kita untuk belajar seperti Nabi Nuh juga ya Bapak Ibu Saudara, yang dia tetap bergaul intim dengan Tuhan, menjalin relasi yang semakin dekat dengan Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan, agar setiap kita dapat dikuatkan dan dapat tahu apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita putuskan. Bapak Ibu Saudara, pada bagian yang ketiga, yaitu Tuhan meminta persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang bukan sisa, persembahan yang bukan cacat atau rusak Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak berkenan menerima persembahan yang demikian. Tuhan mau persembahan yang terbaik yang kita berikan. Kalau saja kita diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan waktu kita untuk melayani Tuhan. Bukan waktu yang sisa untuk melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika tubuh kita masih sehat, mari kita giat bekerja bagi Tuhan. Ketika tubuh kita ini masih kuat, mari kita mau bekerja bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan mengundang Tuhan yang berotoritas penuh dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk memancarkan keindahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.